Pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Virginia Dewi Rosari Meonede, biasa dipanggil Sari. Saya dari Prodi S1 Farmasi, kelas Farmasi C, semester 1, tahun ajaran 2020-2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara umum mengenai titrasi asidimetrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian titrasi asidimetrik. Titrasi asidimetrik berasal dari kata adisi atau kita kenal dengan asam. Hal ini berarti bahwa titrasi asidimetri merupakan teknik analis volumetrik titrasi di mana larutan titran yang telah diketahui konsentrasinya atau dapat disebut dengan larutan standar. Karena ini merupakan titrasi asam basa. Tentunya, larutan analit yang akan diuji bersifat sebaliknya, yakni bersifat basa sehingga akan terjadi suatu reaksi penetralan dalam proses titrasi itu sendiri. Titrasi asidimetri merupakan salah satu jenis metode titrasi yang memanfaatkan reaksi asam basa, yakni reaksi penetralan volumetri. Memang menjadi teknik yang mudah dan efisien dalam analis kuantitatif menentukan konsentrasi suatu larutan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan titrasi asidimetri. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana membuat menstandarisasikan larutan tersebut dengan cara titrasi serta menentukan konsentrasi larutan standar tersebut. Baik, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja titrasi asidimetrik. Prinsip kerjanya yaitu penentuan konsentrasi suatu larutan analit berdasarkan jumlah mol larutan standar yang digunakan. Dalam proses titrasi, jumlah mol larutan standar yang digunakan untuk bereaksi sama dengan jumlah mol senyawa dalam larutan analit yang diuji. Prinsip tersebut memungkinkan kita untuk menghitung jumlah mol larutan analit dari total volume yang digunakan pada titrat dan juga konsentrasi titrat itu sendiri. Sedangkan volume analit sudah kita ketahui secara pasti sehingga penentuan konsentrasi analit dapat dilakukan. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan prosedur kerja laboratorium titrasi asidimetrik. Yang pertama, membuat larutan standar HCl. Yang kedua, standarisasi larutan HCl dengan boraks. Yang ketiga, penetapan kadar NaOH. Yang kelima, saya akan menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Di sini, saya mengambil contoh penetapan kadar NaOH. Alat-alatnya yaitu alat yang pertama, Erlenmeyer, alat yang kedua gelas ukur, alat yang ketiga buret, alat yang keempat pipet tetes. Berikut adalah bahan-bahannya. Bahan yang pertama HCl, bahan yang kedua larutan sampel yang mengandung Na2CO3 dan NaOH. Bahan yang ketiga Aquades, bahan yang keempat indikator phenolphthalein, bahan yang kelima indikator methyl orange. Baik, saya akan menjelaskan cara pengerjaannya. Yang pertama, ambil sebanyak 25 ml larutan sampel dan masukkan dalam Erlenmeyer 250 ml. Yang kedua, tambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Yang ketiga, titrasi dengan aturan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Yang keempat, catat volume HCl yang dibutuhkan untuk titrasi sebagai V1. Yang kelima, larutan kemudian ditambahkan dengan indikator methyl orange. Yang keenam, catat volume HCl yang dibutuhkan untuk titrasi sebagai V2. Yang terakhir, yang ketujuh, ulangi penitaran sebanyak 3 kali. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang titrasi asidimetri. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.